Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia dalam taat, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam hari ini pembahasan kita tentang biografi, tentang salah satu wanita ahli ibadah. Malam hari ini tema kita Rabi'atul Adawiyah, biodata dan kisah hidupnya beliau. Nama ini sering kita dengar, nama Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita ahli ibadah, seorang wanita yang zuhud. InsyaAllah malam hari ini kita akan mengupas dan membahas seputar wanita ahli ibadah tersebut, karena banyak sekali berita tentang beliau, ada yang benar, ada yang tidak. Kita ngambil yang pastinya, yang jelas sanad kisah-kisah tersebut kepada beliau, karena banyak sekali syair-syair atau kisah-kisah karamah tentang beliau yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab dengan sanad bersambung, artinya tidak jelas secara sanad keilmuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik. Berarti kesenangan di dunia ini sebentar, akhirat ini lebih baik ketika kita mempersiapkan diri dan amal ibadah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kata pengantar, kita tidak langsung masuk ke dalam biografinya, tapi kita memperkenalkan apa itu zuhud dan apa pengertian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang definisi dan arti daripada zuhud. Kita sering dengar kata kalimat tasawuf, sufi. Sebenarnya kalimat tasawuf dan sufi itu tidak diketahui zaman dulu. Sesudah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dulu lafaz yang paling terkenal adalah lafaz zuhud, orang ahli zuhud atau orang ahli ibadah. Kalau kalimat sufi belum ada di saat itu, berarti kalimat yang paling populer di saat itu adalah kalimat zuhud atau orang zahid atau orang ahli ibadah. Zuhud atau yang disebut dengan zuhad, orang-orang ahli zuhud adalah orang yang selalu memandang dunia ini bahwa dunia ini akan binasa. Orang tersebut memandang zuhud dengan kalimat binasa, atau orang zuhud memandang dunia bahwa dunia ini akan binasa, tidak akan kekal abadi. Maka karena dunia akan binasa dan akan sirna, maka dunia di mata para orang ahli zuhud ini jadi mengecil, jadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dan begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Lau kanat ad-dunya ta'dulu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafir minha syarbata ma." Kalau dunia ini di sisi Allah sebesar sayapnya lalat, Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir. Kalau dunia ini bernilai di sisi Allah, berarti dunia ini dinilai
oleh Allah itu rendah. Maka disebut dunia dari kalimat dunu, rendah. Maka siapapun mendekat kepada dunia sehingga lupa dengan Allah, lupa dengan bekal amal menuju Allah, hari kiamat nanti adalah orang yang rendah, mencari sesuatu yang sirna, yang fana, dan meninggalkan yang abadi. Maka orang-orang zuhud ini, orang ahli zuhud, mereka memandang dunia ini bahwa dunia ini sirna, tidak akan abadi. Maka dunia di mata mereka ini mengecil, tidak ada nilainya. Percuma Anda hidup di dunia, memenuhi hati Anda dengan hasud, kebencian, ngomongin orang, bicarakan aib orang, menjelekkan orang, karena dunia ini sebentar. Maka pada saat kita hidup di dunia, kita meninggalkan jejak yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan di dunia yang sebentar ini jejak yang buruk. Coba Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat beliau sudah wafat sampai sekarang, sampai hari kiamat, beliau kalau disebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Allah telah meridai beliau. Tapi kalau kita sebut Abu Jahal, nggak ada yang bilang radhiyallahu anhu. Maka dunia ini sebentar. Kalau orang yang memandang dunia itu kecil, maka mereka itu gampang berpaling dari dunia. Ini pandangan orang zuhud di dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang punya uang 1000 dinar. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang memiliki uang 1000 dinar, apakah termasuk orang zuhud? Bayangkan kalau 1000 dinar kan nilainya besar, karena dinar itu emas, beda dengan dirham. Coba nilai uang itu, kata beliau ketika ditanya, apakah orang yang memiliki uang 1000 dinar itu disebut zuhud? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, faqala na'am. Beliau mengatakan betul, dia zuhud. Ala syaritata alla yafrah idza zadat wala yahzan idza naqasat. Dengan syarat orang yang memiliki uang 1000 dinar itu termasuk zuhud, tapi dengan syarat apabila bertambah dia tidak berbahagia, biasa saja. Dan apabila berkurang dia tidak merasakan kesedihan. Seperti pada saat Anda dipuji dan dihina, kalau sama saja berarti hati Anda luar biasa. Anda dipuji orang, dihina orang, sama saja. Ada orang kalau dipuji melayang, dipuji sombong. Ada orang dihina atau dikritik itu jadi marah, emosi, berkecil hati. Tidak. Pada saat Anda diberi nasihat, harus menerima dengan lapang dada apabila nasihat itu baik untuk kita. Maka orang yang disebut zuhud, punya uang 1000 dinar, punya uang miliaran rupiah, itu zuhud. Tapi kalau uangnya bertambah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan syarat dia termasuk orang zuhud walaupun uangnya miliaran rupiah. Karena orang membaikkan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, pakai baju yang robek, tidak makan yang enak. Bukan begitu. Itu pengertian zuhud yang keliru, atau tasawuf kalau istilah sekarang, itu yang keliru, yang tidak disetujui atau tidak disepakati para ulama. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah zuhud ini apa? Orang punya 1000 dinar itu zuhud, tapi dengan syarat apabila uang itu bertambah dia tidak berbahagia, dan apabila berkurang dia tidak berkecil hati atau tidak merasakan kesedihan. Kemudian zuhud itu kata ulama, az-zuhdu laisa huwal faqr. Zuhud itu bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Boleh punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, silakan, selama dari halal. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang saleh. Maka zuhud itu bukan kemiskinan. Walakinna zuhd alla yakuna al-mal fi qalbika walau kana al-mal fi yadik. Zuhud itu adalah apa? Harta itu tidak masuk ke dalam hati kita. Tidak masuk ke dalam hati walaupun uang itu ada di tangan kita. Artinya apa? Jadikan dunia ini di tangan kita, bukan di hati kita. Hati kita ini isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memandang, tidak boleh mensanjung, tidak boleh memuji kecuali Allah Jalla Jalaluhu yang berhak dipuji Subhanahu wa ta'ala.
Dan diriwayatkan daripada Nabiullah Daud alaihissalam, Allah katakan, Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Allah katakan, in kunta tuhibbuni, apabila engkau mencintai aku wahai Daud, fa akhrij hubbad dunya min qalbik, keluarkan cinta dunia dari hatimu. Coba bayangkan, Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, apabila engkau mencintai aku, keluarkan dunia dari hatimu. Fa inna hubbi wa hubbaha la yajtami'ani fi qalbin wahid. Cinta kepada saya dan kepada dunia tidak akan bertemu di hati yang sama. Ya, itu tidak mungkin. Seperti hak dan batil tidak akan bertemu di hati yang sama, antara hak atau batil. Maka ada orang datang kepada Muhammad ibn Wasir dan dia mengatakan, ausini, wasiatkan kepadaku, nasihati aku. Muhammad ibn Wasir ini salah satu ulama besar. Beliau ini didatangi seseorang minta nasihat. Apa kata beliau? Nasihatnya unik. Qala usika an takuna malikan fid dunya wal akhirah. Saya wasiatkan kepadamu agar menjadi raja di dunia dan akhirat. Halo? Bayangkan orang datang minta nasihat, malah disuruh apa? Dikirain nasihatnya suruh banyak zikir, banyak ibadah, banyak sholat. Enggak, malah disuruh jadi raja di dunia dan di akhirat. Qala kaifa? Bagaimana aku menjadi raja dunia akhirat? Qala izhad fid dunya. Zuhud terhadap dunia, kamu menjadi raja dunia dan akhirat. Kalau kita dunia ini kita tinggalkan di belakang kita, ya, itu disebut zuhud. Kalau Abu Daud, berkata Abu Daud, Imam Abu Daud yang dimaksudnya perawi yang meriwayatkan kitab As-Sunan, pengarang kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan karena murid Imam Ahmad bin Hanbal, qala kuntu ujalisu Ahmad, saya dulu sering duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kanat majalis Ahmad majalisul akhirah. Majlis Imam Ahmad bin Hanbal ini majlis akhirat. Artinya apa? Majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis zikir. La yuzkaru fiha syai'un min amri dunya ma ra'aituhu dzakara dunya qat. Majlis Imam Ahmad bin Hanbal ini majlis akhirat, artinya ilmu. Tidak pernah sekalipun aku mendengar beliau bercerita tentang dunia atau menyebut dunia, enggak ada. Beliau berarti kebanyakan menyampaikan ilmu. Majlis-majlis beliau beda dengan majlis-majlis kita saat ini. Ya, majlis kita kadang-kadang ya, apalagi yang sekarang viral salawat sambil joget, ya. Ada salawat kemarin kan lagi viral tuh kan? Apa itu ya? Sampai di putus-putus gitu kan? Ya. Itu sampai viral itu kan nggak pantas. Ente lagi bersalawat kepada Nabi. Masa ente di depan Nabi joget-joget, lompat-lompat kayak orang kerasukan? Dan kalau kita menasihatinya, dia menganggap kita melarang dia salawat. Salah, Anda bodoh. Nggak ada kaitan dengan nasihat. Anda mau salawat, kita malah minta, bukan dari saya, dari Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka tidak pantas Anda sebut nama Nabi, nama Allah, ente sambil joget. Apalagi sekarang udah kayak konser, nyalahin flash HP, matiin lampu, begini-begini semua. Itu bukan majelis ilmu, sama sekali nggak ada kaitannya. Bukan majelis ilmu, bukan majelis Quran, bukan majelis zikir. Salawat itu orang merenungi, menghayati, mentadaburi. Ingat Rasulullah, kita di depan Rasulullah aja tidak boleh meninggikan suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nggak boleh meninggikan suara kita di hadapan Nabi. Kata ulama seperti Imam Qurtubi dan lain, hukum ini berlaku di masa hidup Nabi dan sesudah wafat Nabi. Maka nggak ada yang berani meninggikan suara di depan makam Rasulullah. Kita kalau di depan makam Nabi itu nggak ada yang teriak-teriak. Ya, kita assalamualaikum ya Rasulullah. Itu berbisik-bisik gitu kan. Nggak ada yang teriak-teriak kayak kita ini. Kadang-kadang sholawat sambil joget, ya. Ada sholawat yang kemarin lagi viral tuh kan, sampai dipotong-potong gitu, tata gitu kan, apa gitu disebut. Itu kan nggak pantas dan maknanya akan berubah ketika Anda putus-putus. Kalau mau sholawat duduk khusyuk. Ya kayak orang sholat sambil gerak, ya nggak bisa. Ini bukan khusyuk. Khusyuk itu lawan dari gerak. Kalau orang gerak itu tidak disebut khusyuk. Maka para jemaah ini dimuliakan Allah, majlis Imam Ahmad bin Hanbal majlis akhirat, majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Artinya apa? Beliau jarang bercerita tentang dunia.
Nggak ada cerita tentang dunia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, az-zuhdu fid dunya rahatal qalbi wal badan. Zuhud terhadap dunia itu membuat hati dan badan kita selalu istirahat. Kalau kita nggak mikirin dunia, coba antum praktikan, antum hayati. Kalau kita nggak mikirin dunia, benar-benar hati kita tentram, hati kita tenang, dan tubuh kita juga ikut enak. Kenapa kayak banyak penyakit? Karena ada hasud, ada mikirin orang, nikmat orang dipikirin dan lain. Jadi makan batin sendiri. Ya, jadi dia membawa penyakit sendiri dengan melihat orang, memandang orang dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, laisa zuhdi fid dunya bi tahrim at-thayyibat wa kaffi nafsi anha. Zuhud terhadap dunia itu bukan dimaksud, zuhud terhadap dunia adalah mengharamkan yang baik-baik. Kalau antum mau makan yang baik-baik walaupun harganya mahal, kalau punya uangnya silakan. Maka tidak termasuk zuhud di dunia apabila mengharamkan yang baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW kana azhadan nas. Nabi SAW orang yang paling zuhud. Banyak orang menganggap Nabi Muhammad miskin, salah. Nabi bukan miskin, Nabi kaya, tapi Nabi melepas semua kekayaannya itu. Nggak pernah ada orang datang kepada Nabi meminta, ditolak oleh Rasulullah SAW. Apabila beliau punya, beliau pasti berikan. Maka Nabi SAW kana azhadan nas. Nabi orang yang paling zuhud di dunia, dan di antara manusia semua beliau yang paling zuhud. Walam yuharrim ala nafsihi syai' abaha Allahu lah. Tidak pernah beliau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk beliau. Kadang-kadang ini maaf, orang mau pakai mobil bagus, wah ini mubazir, kok ini mahal banget. Mubazir itu diukur dari harta kekayaan kita. Kalau ada orang kaya raya, pengusaha besar, beli gesper atau beli sepatu harga 10 juta, itu bukan mubazir. Karena diukur dari nilai kekayaan yang dia punya. Tapi kalau gaji kita 3 juta, beli sepatu harga 5 juta, nah itu bukan mubazir. Itu saudaranya syaitan. Kenapa? Itu melampaui batas. Karena gaji kita kecil, uang kita kecil. Kalau dibeli dengan harga yang mahal, itu dianggap mubazir. Tapi kalau yang kaya raya, beli makanan sekali makan 20 juta, 30 juta. Bagi dia bukan kekayaan. Selama makanan itu tidak dibuang dan benar-benar dimakan dan seterusnya. Itu kan dinilai dari apa yang dia miliki. Maka Rasulullah SAW orang yang paling zuhud di antara manusia, dan Nabi SAW tidak pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk beliau. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awam, Sayyidina Uthman bin Affan, mereka orang-orang zuhud dan mereka orang kaya, punya harta. Tapi mereka tidak pernah mikirin harta mereka, tidak pernah mikirin dunia. Abdullah bin Mubarak, salah satu imam dan ulama besar, beliau ahli zuhud walaupun beliau punya harta banyak. Ada seorang ulama di Mesir, kaya raya, hampir disebut terkaya di Mesir, nggak pernah kena zakat. Halo? Beliau kaya raya di Mesir, kalau disebut uangnya itu terkaya di Mesir di saat itu. Namanya Imam Al-Layth ibn Sa'ad. Dan Imam Al-Layth ini secara fikih lebih alim, lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi sayang sekali, kitab-kitab beliau, ilmunya beliau nggak dicatat, nggak dirangkum oleh murid-murid beliau seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi ilmu beliau hilang. Itu Imam Al-Layth bin Sa'ad ini orang yang terkaya di Mesir tapi nggak pernah kena zakat. Kenapa? Sebelum mencapai 1 tahun, sebelum putar 1 haul, sudah habis uangnya. Maka nggak kena zakat. Contoh, kita punya uang 200 juta. Dari bulan Ramadan, terus pada saat masuk Ramadan berikutnya, bulan Rajab, habis itu uang. Sudah nggak kena zakat. Karena sudah di bawah nisab. Atau sudah habis dan seterusnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ini kasih pengantar sedikit tentang masalah zuhud, biar kita tidak salah artikan orang yang zuhud itu dulu orang yang mengurung diri di gua, masuk ke gua gitu, bertapa gitu, diam aja gitu, nggak makan, nggak minum, berhari-hari ada zikir, nggak gitu. Biar kalian bisa tahu tentang orang-orang zuhud dulu. Nah, salah satu kisah tentang wanita ahli zuhud dan ibadah dulu namanya Rabi'atul Adawiyah. Namanya apa? Rabi'atul Adawiyah.
Karena Rabi'ah ini salah satu wanita ahli ibadah terkenal, banyak kisah-kisah tentang beliau. Saya pilih yang benar-benar sahih tentang beliau. Karena kalau kita sebutkan semua kisah-kisah itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena banyak syair dan kisah-kisah yang dipalsukan atas nama beliau. Kalau kita sebutkan itu dari beliau, bisa disebut kafir, na'udzubillah. Padahal itu didustakan atas nama beliau. Rabi'atul Adawiyah, beliau namanya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Beliau bernama Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Basriyah itu dari Basrah, Irak. Dan diberi julukan oleh Ibn Khallikan dengan Ummul Khair. Rabi'atul Adawiyah diberi julukan Ummul Khair, artinya ibu dari kebaikan, artinya wanita yang senang berbagi, senang melakukan kebaikan. Rabi'atu, namanya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah, dan beliau ini diberi julukan apa? Ummul Khair. Rabi'atul Adawiyah salah satu wanita ahli ibadah dan alim. Bukan hanya ahli ibadah saja, tapi alim. Nggak kayak kita, sholat, ya bisa sholat, bisa ini puasa, bisa apa. Nggak, dia tuh tahu ilmunya. Biar di semua yang dia kerjakan itu dilandasi dengan ilmu. Wanita yang disebut dengan Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita ahli ibadah, seorang wanita yang alim, ahli fikih, dan ini termasuk salah satu wanita yang hidup di abad kedua Hijriyah. Abad kedua Hijriyah. Dikatakan beliau lahir pada tahun 100 Hijriyah. Dan dinamakan Rabi'ah. Kenapa diberi nama Rabi'ah? Rabi'ah itu karena dia anak yang keempat di antara perempuan. 4 perempuan. Jadi dia yang keempat. Rabi'ah itu dari Arba'ah. Arba'ah itu 4. Angka 4. Maka disebut Rabi'ah karena dia adalah anak yang keempat dari 4 perempuan bersaudara. Tapi kenapa diberi nama julukan Al-Adawiyah? Kalau Rabi'ah kita tahu yang keempat. Tapi Al-Adawiyah, ulama mengatakan kami tidak tahu kenapa dia diberikan julukan Al-Adawiyah. Rabi'ah jelas, Al-Adawiyah dia tidak dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak ditemukan sejarahnya atau asal usul kenapa disebut Al-Adawiyah. Beliau menghabiskan waktunya, masa hidupnya di Basrah, di Irak. Beliau itu seperti mengurung diri seperti di penjara. Artinya apa? Wanita ahli zuhud yang apalagi perempuan gak bisa kemana-mana. Jadi beliau hidup di Basrah dan beliau mengurung diri di situ, beribadah di situ dan meninggal juga di Basrah. Beliau seorang wanita ahli ibadah dan nampak dari cerita-cerita beliau, kisah-kisah beliau, syair-syair beliau. Beliau itu banyak syairnya dan banyak pembicaraan beliau, kalimat yang dilontarkan beliau tentang cinta kepada Allah. Al-hub, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk wanita yang cerdas, hebat, dan menghafal Al-Quran di masa muda beliau. Dan ayahnya meninggal dan Rabi'ah sudah menganjak dewasa. Dia mulai dewasa, ayahnya meninggal. Pada saat Basrah, kotanya lagi kesulitan, kekeringan, kesulitan ekonomi. Mau tidak mau, Rabi'ah bersama saudarinya yang lain bertebar di muka bumi untuk mencari rezeki. Yang namanya anak ketinggalan orang tuanya, apalagi dia perempuan, ya nggak ada yang bisa memberikan kehidupan. Mau nggak mau dia bergerak keliling, kerja, cari tempat kerja. Ternyata Rabi'atul Adawiyah ini menjadi budak, menjadi diambil orang, dijadikan budak pada saat itu. Kemudian diambil salah satu pedagang, kemudian dijual di pasar perbudakan. Ada pasar gitu, orang jual budak, ini dijual di situ, padahal dia orang merdeka. Kemudian diceritakan bahwa dia suaranya bagus. Ya, itu banyak cerita palsu, kita berusaha mengambil yang betul tentang beliau. Karena banyak cerita yang tidak baik tentang beliau.
Dikatakan bahwa beliau ini suaranya bagus, merdu, dan dia suka bermain musik, alat musik. Di samping dia sudah menghafal Al-Quran, karena dia sudah menjadi budak, berarti menjadi milik tuannya, majikannya. Tuannya itu menyuruh apa saja harus dilakukan. Ya namanya budak. Beda dengan sekarang, tidak ada perbudakan saat ini. Kemudian beliau ini dijual oleh si pedagang itu di pasar, yang di situ dijual perbudakan di situ. Akhirnya dibeli oleh seseorang. Orang tersebut ini orang jahat. Ya, bagaimana caranya agar perempuan ini, Rabi'ah ini, bermain musik dan bernyanyi di tempat majlis yang ada khamar. Ya, ada khamar, orang-orang mabuk. Ya, kalau kita sekarang kayak klub lah, kurang lebih. Itu dia nyanyi di situ karena untuk melayani tuannya, karena dia seorang budak. Tetapi hati kecilnya tidak mau melakukan hal demikian, karena dia di masa kecilnya sudah hafal Al-Quran. Biasa orang kalau sudah di masa kecilnya hafal Al-Quran, masa dewasanya kalau ada pelanggaran masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalam hati dia masih ada Al-Quranul Karim. Kemudian beliau di saat itu yang namanya orang di dalam kemaksiatan, setiap malam melayani tamu, nyanyi, joget segala macam. Akhirnya beliau ini langsung mengikuti dan mendengarkan imam-imam di masjid. Yang namanya kalau orang di tempat maksiat kadang-kadang rindu azan, rindu sholat berjamaah, apalagi dia seorang merdeka, apalagi dia seorang menghafal Quran, datang ke masjid-masjid mendengarkan orang yang sholat berjamaah, mendengarkan suara imam. Dia kangen, rindu kepada ayat Al-Quran. Kemudian mendengarkan orang-orang saleh, ahli zuhud yang ada di kota Basrah. Ya, dalam perjalanan ketemu orang ahli zuhud, kasih nasihat. Orang ahli zuhud dulu kasih pepatah, 1-2 pepatah kalimat, itu kadang-kadang mengena daripada ceramah 2 jam. Mereka itu ahli hikmah. Jadi mereka memandang wajah orang, tahu ini kebutuhannya apa, dikasih nasihat langsung, mengena langsung di hatinya. Kemudian si Rabi'atul Adawiyah ini sampai dia mulai menyendiri. Pada saat dia sudah rindu suara azan, suara salat, suara Al-Quran, dia mulai mendengarkan nasihat-nasihat dari orang ahli zuhud di Basrah. Akhirnya dia mulai menyendiri, walaupun dia sebagai budak. Dia kayak sudah ilfil, sudah tidak mau, sudah tidak enak, sudah tidak bisa nerima menjadi pelayan lagi untuk orang pemuja syahwat tersebut. Kemudian dia mulai berkhalwat, dan berkhalwat artinya menyendiri, mengasingkan diri, menjauhi kerumunan, di ruangan sendiri sambil beliau membaca Al-Quran, beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau bertemu dengan salah satu kerabat beliau, seorang laki-laki ahli zuhud dan ahli ibadah, namanya Rabah ibn Amr al-Qaisi. Dan dia termasuk orang yang ahli zuhud dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau yang menuntut Rabi'atul Adawiyah untuk menjadi lebih bagus lagi, untuk mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kalau kita di dalam kegelapan, dalam kejahiliahan, kita jauh dari Allah, tiba-tiba Allah kirim guru, Allah kirim teman yang menghantarkan kita untuk selalu hadir pengajian, majelis taklim, kita hadir di masjid. Itu ada orang yang Allah kirim di tengah-tengah kegelapan, itu pasti ada cahaya yang Allah kirimkan kepada kita. Kemudian yang menuntut beliau untuk kembali ke jalan yang lurus, dan Rabah Al-Qaisi ini membawanya, bukan beliau yang mendidiknya langsung, tapi membawanya ke wanita ahli ibadah, namanya Hayunah, perempuan ahli zuhud juga di kota Basrah. Yang namanya laki-laki nggak bisa mendidik perempuan, jadi beliau membawanya ke wanita ahli zuhud dan ahli ibadah di Basrah. Kemudian beliau mempengaruhi Rabi'atul Adawiyah menjadi wanita ahli ibadah dan ahli zuhud. Dan ada pernyataan atau riwayat mengatakan beliau menikah dengan saudaranya atau orang yang ada hubungan keluarga yang namanya Rabah Al-Qaisi, yang pernah menuntut beliau kembali kepada jalan yang benar. Dikatakan beliau menikahinya, sampai beliau menuntut dia menuju jalan yang benar, kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwasannya, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam biografi
Rabi'atul Adawiyah dikatakan dari Abdullah bin Isa, dia mengatakan apa? Saya masuk ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Coba perhatikan. Halo? Kata beliau ini, saya masuk rumah Rabi'atul Adawiyah, faraitu ala wajihan nur. Saya melihat wajahnya bercahaya. Wa kanat kathiratal buka. Dia termasuk wanita yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Faqara'a indaha rajul. Ada seseorang pada saat dia masuk rumah Rabi'ah, melihat wajah Rabi'ah bercahaya dan dia sering menangis. Dan ada orang di samping Rabi'ah baca ayat Al-Quran. Dan di ayat Al-Quran yang dibaca, ayatum minal Quran fiha dzikrun nar. Di dalam ayat yang dibaca ada sebutan neraka jahanam. Fasahat thumma saqatat. Kemudian dia teriak, langsung dia pingsan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar satu ayat, beliau pingsan, beliau dirawat di rumahnya, orang pada jenguk beliau selama 3 hari bahkan lebih, dan tidak ada yang tahu beliau sakit kenapa. Karena cuma satu ayat saja yang beliau dengar dalam surat At-Tur, inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah pasti datang dan tidak ada satupun yang menolaknya. Sayyidina Umar bin Khattab dengar itu, pingsan 3 hari. Kita dengar Al-Quran sambil main, sambil ngobrol, sambil joget seperti yang itu kan. Ya kadang-kadang begitu kelakuan kita, bukan mendengarkan dengan baik, dengan seksama, menghadirkan khusyuk. Kalau tidak didengar, dimatikan. Jangan diputarin Al-Quran kemudian ente ngobrol. Lebih bagus kalau bisa kita fokus, itu lebih ahsan. Itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, aku melihat Rabi'ah, wajahnya bercahaya, sering menangis, disebut di hadapannya neraka jahanam. Dalam ayat Al-Quran beliau pingsan. Wa nuqila an Abdah binti Abi Syawal. Ini wanita yang suka berkhidmat kepada Rabi'atul Adawiyah, yang suka melayani beliau. Dia mengatakan apa? Kanat Rabi'atu tusalli al-laila kullah. Rabi'atul Adawiyah ini salat sepanjang malam. Ini perempuan loh. Artinya apa? Fisiknya lemah, bukan laki-laki. Salat malam, sepanjang malam dia salat. فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة. Beliau kalau sudah mendekati waktu subuh, beliau rebahan sebentar, istirahat sebentar, ya sejenak itu. Hatta yasfur al-fajr, sehingga terbitnya fajar. Dan apabila sudah keluar fajar, terbitnya fajar, langsung dia lompat dari tempat tidurnya dan dia mengatakan, ya nafsu kam tanamin, wahai jiwaku, berapa lama kamu tidur? Subhanallah, padahal baru tidur sebentar. Dia menegur dirinya, wahai jiwaku, berapa lama kamu tidur? Sampai berapa lama kamu akan bicara? Hampir-hampir kamu tidur, pada saat kamu bangun sudah kiamat. Ya Allah, segitu beliau salat sepanjang malam, sudah mendekati subuh, tidur sebentar, bangun salat subuh, sampai dia menegur dirinya, wahai jiwaku, sampai kapan kamu masih tidur? Sampai kapan kamu berbicara? Hampir saja kamu tidur, nggak bakalan bangun sampai hari kiamat atau hari kebangkitan. Di antara ucapan Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, sembunyikanlah kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan kalian. Tidak ada yang mau buka aibnya, tidak ada yang mau diketahui dosanya. Kata beliau, sebagaimana kalian sembunyikan keburukan, sembunyikan kebaikan. Sedekah kalian, zikir kalian, salat malam kalian disembunyikan, jangan diberitahukan atau diceritakan kepada orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabi'atul Adawiyah pada saat melewati sebuah kaum, orang-orang yang lagi duduk, ada orang di situ melihat, ini Rabi'atul Adawiyah. Biasa kalau lihat ulama minta doa, minta nasihat. Ini pada saat Rabi'ah lewat, dia bilang, Rabi'ah, doakan saya. Ya, cuma hanya begitu saja, minta doakan saya. Apa kata beliau? Faltasaqat bil ha'id. Langsung dia nempel ke dinding, tembok. Kayak orang minta sesuatu, dia nempel di tembok langsung. Dia bilang apa? Wa man ana yarhamukallah. Siapa aku? Semoga Allah merahmatimu. Ati' rabbaka wad'uhu. Taatlah kepada Allah dan kamu berdoa. Allah pasti ijabah doamu. Coba bayangkan seorang wanita yang zuhud dan tawadu juga. Bukan hanya wanita yang rajin ibadah, kemudian sombong, merasa dia paling benar, paling hebat, paling bisa, paling apa. Tidak.
Dia merasa paling lemah. Dia bilang, orang doakan saya. Malah dia langsung menyendiri gitu, jauh dari orang, nempel di tembok. Sampai dia bilang, abang, siapa aku? Semoga Allah merahmatimu. Kamu bertaat kepada Allah, Allah pasti ijabah doamu. Dan Rabi'atul Adawiyah banyak cerita palsu tentang beliau. Ini cerita yang paling sahih, dan memang tidak banyak cerita yang diceritakan oleh ulama sejarah yang pasti tentang beliau. Ini sekilas tentang Rabi'atul Adawiyah. Beliau wafat tahun 180 Hijriah atau 185 Hijriah. Umur beliau pada saat wafat, beliau wafat umur 80 tahun. Dan beliau wafat di kota Basrah di Irak. Maka kalau ada di daerah-daerah atau di mana-mana kan di Mesir bilang ada maqam Rabi'atul Adawiyah, itu tidak benar. Di Mesir itu ada masjid, ada maqam disebut maqam Rabi'atul Adawiyah, itu tidak benar. Rabi'atul Adawiyah itu maqamnya ada di Basrah karena beliau lahir, besar dan meninggal di kota Basrah di Irak. Beliau tidak pernah ke Mesir dan tidak ada juga maqam beliau di Mesir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Dan biografi beliau diceritakan di dalam beberapa kitab seperti kitab Al-A'lam Imam Az-Zarakli, Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Az-Zahabi Sir A'lam Nubala, dan Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Safwa. Ini kisah Rabi'atul Adawiyah diceritakan dalam beberapa kitab yang saya sebutkan. Sebagian dari kitab yang saya sebutkan tadi sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Maka Rabi'atul Adawiyah beliau lahir di Basrah, dikatakan sekitar tahun 100 Hijriah, dan beliau wafat 180 atau 185 Hijriah. Dikatakan usia beliau ketika wafat 80 tahun. Beliau wafat di Basrah dan juga dimakamkan di Basrah, dan makamnya dikatakan ada di Basrah juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih, jazakumullah khairan sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.